Belum-belum kok sudah tidak kompak ya. Dan bahkan dari berita di sini ya, tambahan anggaran ditolak, Bahlil tuding Kemenq gagalkan proyek pipa gas. Apakah demikian? Kalau kita lihat pada saat yang lalu ya, dari pemberitaan pada waktu lalu pada 11 Juni 2024, bahkan Bahlil juga protes kepada Kemenq terkait anggaran kurang. Bahlil minta tambahan 889,3 miliar untuk 2025. Nah, apakah Bahlil tidak paham ya? Bahkan di berbagai kementerian itu semuanya dipotong, dan bahkan proyek IKN yang seharusnya beberapa triliun bahkan hanya 143 miliar saja. Dan bahkan Kementerian PUPR itu bahkan juga dipangkas anggarannya. Untuk apa? Ya, untuk program makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Gibran. Ya memang karena saat ini yang dipentingkan itu adalah program makan siang gratis, karena itu adalah program unggulan dari Pak Prabowo Gibran. Seharusnya Bahlil Lahadalia itu paham ya terkait program unggulan Pak Prabowo Gibran, yaitu program makan bergizi gratis. Bayangkan APBN yang hanya seperti itu dibagi-bagi, dan yang sangat menguras dari program unggulan Pak Prabowo adalah program makan bergizi gratis. Dan bahkan juga sudah dinanti-nanti oleh masyarakat Indonesia terkait program makan bergizi gratis. Ya, saya sendiri sih berharap semoga saja bisa terrealisasikan dan semoga bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Menurut saya itu poin yang paling penting ya dari setiap kebijakan-kebijakan dari calon presiden pada waktu lalu. Tidaknya ada program yang direalisasikan dan tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh masyarakat. Menurut saya itu yang paling penting ya. Nah, jadi kalau dikit-dikit protes anggaran, minta tambahan anggaran, ya semuanya lembaga negara dan kementerian pasti juga akan meminta tambahan dana, meminta tambahan anggaran. Pasti sebesar-besar apapun anggaran juga tidak akan cukup. Karena kalau kita berkaca pada anggaran di KPU ya yang cukup fantastis, bahkan pada saat lalu terlihatlah menyewa pesawat jet pribadi, hotel mewah dan lain sebagainya. Menurut saya itu juga sangat menghambur-hamburkan uang yang dihasilkan dari pajak. Bayangkan pendapatan APBN itu 80% lebih itu dari pajak, uang rakyat. Jadi harus dipergunakan betul-betul uang rakyat ini. Nah, kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, tambahan anggaran ditolak, Bahlil tuding Kemenq gagalkan proyek pipa gas. Nah, ini apalagi ya? Menteri SDM Bahlil Lahadalia menuding Kementerian Keuangan yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani membuat proyek pipa gas yakni Cirebon, Semarang, dan Dumai Sangmengkei gagal sebab tambahan anggaran untuk Kementerian SDM ditolak. Wah, jadi ketika Bahlil menjadi Menteri Investasi, anggaran juga dipangkas, dan ketika menjadi Menteri SDM Kementerian Sri Mulyani, yaitu Bahlil bahkan juga meminta tambahan anggaran. Wah, ada apa ini ya? Padahal juga hampir purna tugas ya pada 20 Oktober mendatang, tetapi malah tidak kompak ya. Nah, berdasarkan hasil rapat kerja Komisi 7 DPR dan Menteri SDM pada 5 September disepakati anggaran Kementerian SDM tahun 2025 sebesar 10 triliun. Wow, sudah banyak loh, 10 triliun loh. Namun berdasarkan pembahasan Badan Anggaran Banggar DPR pada 10 September 2024, anggaran Kementerian SDM tahun depan yang disetujui sebesar 3,9 triliun atau sama dengan alokasi awal RAPBN 2025. Dengan begitu tidak ada tambahan anggaran untuk Kementerian SDM. Nah, jadi turunnya sangat banyak sekali ya, dari 10,88 triliun yang disetujui 3,9 triliun. Wow. Ya memang setiap pergantian presiden pasti juga akan ada ya program kebijakan-kebijakan untuk program unggulan. Yang terutama kalau program dari Pak Prabowo Gibran adalah program makan bergizi gratis. Nah, bayangkan program makan bergizi gratis setiap kampanye selalu diunggul-unggulkan. Tiba-tiba tidak berjalan kan juga lucu. Makanya saat ini yang difokuskan adalah program dari makan bergizi gratis dari Pak Prabowo Gibran. Apalagi ya jumlah kementerian yang sebelumnya 34, saat ini di bawah pimpinan dari Pak Prabowo Gibran katanya sih akan bertambah 10 kementerian. Artinya ada 44 kementerian yang berada dalam kabinet Pak Prabowo Gibran. Bayangkan itu pasti juga membutuhkan anggaran yang cukup besar ya. Jadi menurut saya Bahlil ya
sabar-sabar saja lah selama 5 tahun ke depan ya. Terkait hal tersebut, Bahlil menjelaskan pada pembahasan awal telah diajukan anggaran 10 triliun lebih dengan rincian 3,91 triliun untuk belanja operasional dan rutinitas di Kementerian SDM, kemudian 4,2 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dan lainnya untuk program-program kerakyatan. Ia mengatakan karena sudah disetujui pihaknya akan menerima, namun Bahlil memberikan catatan karena sudah disetujui maka kami akan menerima 3,91 triliun, namun pimpinan harus membuat juga dalam risalah rapat, saya harus menyampaikan kepada publik jangan sampai dianggap Menteri SDM baru 1 bulan terus nggak bisa kerja, katanya di Komisi 7 Jakarta pada 12 September. Seperti itulah. Nah, bahkan kalau kita melihat dari pemberitaan Tempo ya, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengusulkan rasio anggaran pendidikan berdasarkan pendapatan negara semua dilakukan demi program makan bergizi gratis Prabowo Subianto. Dan bahkan kalau kita melihat pemberitaan dari sini ya, itu isyarat Prabowo bakal rombak APBN 2025 yang disusun Sri Mulyani. Ini juga sangat mengejutkan ya. Kira-kira apa yang dirombak ya? Nah, dari bisnis.com, Presiden terpilih Prabowo diyakini akan menerbitkan anggaran pendapatan dan belanja negara perubahan APBNP tahun anggaran 2025. Itu untuk mengganti APBN 2025 yang saat ini sedang dirancang pemerintahan Presiden Jokowi melalui Menteri Sri Mulyani bersama parlemen. Isyarat penerbitan APBNP 2025 tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi 6 DPR dari fraksi Partai Golkar, Sarmuji, dalam rapat kerja dengan Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 12 September. Sarmuji sendiri merupakan Sekretaris Jenderal Partai Golkar, salah satu partai politik pendukung utama Prabowo Gibran. Pada rapat tersebut, Komisi 7 DPR menyetujui alokasi anggaran Kementerian Investasi senilai 681 miliar pada 2025 atau turun signifikan sebesar 44% dari anggaran 2024 senilai 1,22 triliun. Sarmuji pun mengaku prihatin dengan besaran anggaran Kementerian Investasi tersebut. Kendati demikian, dia mengaku sudah mendengar bahwa pemerintah juga sudah menyiapkan data cadangan yang diperlukan untuk tambahan anggaran kementerian atau lembaga ketika APBNP diterbitkan pada pertengahan tahun depan. Wah, ini bahkan juga ada isyarat yaitu Pak Prabowo bakal rombak APBN 2025 yang disusun oleh Sri Mulyani dan Presiden Joko Widodo. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentar-komentarnya seperti apa ya. Dari Insider, thanks for sharing this perspective. Dari Dova, padahal Bu Ani kan pasti ngerti konsep peran pemerintah terhadap pendidikan, tapi kok malah gini, sedih sekali jadinya. Mana kesejahteraan guru tidak pernah jadi prioritas, malah anggarannya mau dikaji ulang. Ya, seperti itulah. Ya, tapi saya berharaplah pada pilkada serentak besok bisa berjalan dengan aman, berjalan dengan lancar, dan yang paling penting berjalan dengan transparan, jujur, dan juga adil.